Perkenalkan, nama saya Maidupi Astri Turnip dengan NIM 21210061. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya, yaitu tentang 4 studi kasus dalam data mining. Yang pertama, yaitu analisis teks tentang komentar layanan Lazada via Shopee menggunakan tool Orange. Sebelum menggunakan tool Orange, kita membutuhkan dataset, yaitu komentar layanan Lazada via Shopee. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan gambaran, yaitu mengambil dataset menggunakan aplikasi Scrapstorm. Jika aplikasi Scrapstorm sudah diinstal, maka akan begini tampilannya. Pada studi kasus yang pertama ini, kita menggunakan komentar layanan dari link YouTube. Kita copy link YouTube yang kita butuhkan, terus paste di kolom search ini, lalu kita kita klik Get Start. Nanti setelah berikutnya kita bisa mendownload data yaitu berupa ekstensi CSV. Kemudian kita masuk ke aplikasi Orange. Berikut tampilan aplikasi Orange, tapi sebelum digunakan, kita harus menginstal salah satu menu, yaitu menu text mining. Sebelum kita menginstal bagian text mining, menu ini tidak akan muncul di bagian sebelah kiri. Tapi karena saya sudah menginstal, maka ini muncul. Nah, dalam tampilan ini ada beberapa komponen-komponen yang sudah disediakan. Komponen yang di atas dan yang di bawah itu merupakan komponen yang sama, hanya saja yang di atas untuk analisis komentar Lazada, sedangkan yang di bawah untuk analisis komentar Shopee. Semua komponen-komponen yang telah kita drag and drop ke dalam tampilan ini, kita hubungkan terus keseluruhannya secara sukses. Kemudian kita bisa memasukkan data. Di sini kita bisa klik kanan bagian korpus lalu open. Jika bagian datanya sudah terisi, maka data yang kita import itu sudah berhasil. Demikian juga pada data menu Shopee. Untuk melihat hasil dari data layanan search, bisa klik dari menu data table, klik kanan, kemudian open. Di sini kita bisa melihat komentar-komentar dalam layanan Lazada, yaitu dari dataset YouTube yang kita ambil tadi. Demikian juga dengan komentar layanan Shopee. Kita bisa klik data table, terus bisa lihat komentar-komentar apa yang dilontarkan oleh konsumen pada layanan Shopee. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua yaitu analisa sentimen komentar negatif dan positif di Facebook menggunakan software tools program R. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi RStudio ataupun yang disebut dengan tools program R. Dalam aplikasi ini kita juga membutuhkan dataset, di mana dataset yang digunakan itu berasal dari Facebook, yaitu sebuah komentar-komentar tentang sebuah games. Pada studi kasus ini, kita akan melakukan analisis sentimen komentar negatif dan positif menggunakan software tools program R, tapi sebelumnya kita harus menginstal extension Chrome bernama Web Scraper untuk membuat ataupun mengambil dataset. Lalu kita bisa mendownload dan simpan dalam format CSV. Setelah itu, kita akan memanggil menggunakan RStudio dengan script berikut ini. Berikut ini adalah tampilan-tampilan komentar yang kita ambil dari dataset dari Facebook. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, yaitu analisa text mining data OVO dan dana menggunakan RapidMiner. Dalam analisa RapidMiner, kita membutuhkan dataset, yaitu yang dibuat dari data miner. Data miner ini adalah sebuah ekstensi di Google Chrome yang bisa kita download extensionnya, terus kita bisa kita buka untuk memperoleh sebuah dataset. Jika ingin membuat sebuah dataset, kita bisa klik New Recipe. Tapi karena saya di sini sudah memiliki dataset, maka kita langsung ke bagian RapidMiner-nya. Di sini sudah terdapat beberapa komponen, yaitu ada retrieve
Dana, dan juga retrieve OVO. Sebelumnya itu kita harus melakukan import data dari dataset yang sudah kita download, yaitu retrieve Dana dan juga retrieve OVO. Lalu kita drag and drop, ada naive Bayes dan apply model, kemudian performance. Setelah semuanya kita drag ke tampilan blank process ini, kita hubungkan semua komponen satu dengan yang lain sampai terhubung secara sukses. Jika sudah berhasil dihubungkan dengan benar, kita bisa klik run. Jika data yang kita upload sudah benar, maka data ini yang kita run akan muncul beberapa data seperti pada gambar ini. Akan ada komentar-komentar, yaitu tentang aplikasi Lazada, aplikasi OVO, dan juga aplikasi Dana. Bisa kita lihat komentarnya, banyak yang komentar negatif dan banyak juga komentar-komentar yang positif. Kemudian, untuk melihat kunci dari komentar-komentar dalam layanan Dana dan juga OVO, kita bisa masuk ke dalam menu, ke dalam sebuah web. Webnya ini bisa kita akses, yaitu wordclouds.com. Di sini kita tidak perlu melakukan suatu daftar atau login. Kita hanya perlu mengklik bagian menu file, terus open file yang kita ingin lihat sebuah kunci komentarnya. Di sini saya sudah menggunakan data OVO, tapi sebelumnya untuk upload data dalam web ini, kita harus menggunakan ekstensi yaitu txt. Selain dari situ, maka hasilnya nanti akan error. Di sini kita bisa melihat gambaran dari kunci ataupun komentar yang sering kali muncul. Untuk melihat listnya, kita bisa klik word list. Di sini bisa kita klik edit. Di sini akan tampil kata-kata yang sering keluar dan sebanyak berapa kali dia keluar tergantung dari dataset yang kita upload. Demikian juga bagian dari data Dana. Di sini saya sudah melakukan upload open data, yaitu ini adalah dataset dari Dana. Di word list bisa kita lihat seberapa banyak kata-kata yang sering muncul, dan mana kata-kata yang lebih banyak muncul dan mana yang lebih sedikit. Selanjutnya, yaitu studi kasus yang keempat. Studi kasus yang keempat yaitu text summarization menggunakan Python. Pada studi kasus yang keempat ini, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana aplikasi ini sebuah aplikasi editor yang juga sudah terhubung ke dalam Python. Dalam layar kita bisa melihat codingan-codingan yang kita gunakan. Namun dalam summarization ini kita memerlukan library yang bernama NLTK, di mana sebelum menjalankan perintah ini kita harus terlebih dahulu melakukan instalasi library NLTK dalam program ini, sehingga saat dipanggil library NLTK hasilnya akan keluar. Pada codingan ini juga kita bisa melihat yang berwarna orange. Ini adalah artikel atau sebuah cuplikan artikel yang kita gunakan untuk sebagai contoh summarization. Jika hasil dari codingan ini di-run dan hasilnya benar, maka akan muncul seperti di bawah ini. Perbedaannya bisa kita lihat bahwa di atas cuplikan artikelnya memiliki artikel yang lumayan panjang, ada beberapa baris. Namun setelah dilakukan summarization menggunakan Python, maka hasilnya akan muncul lebih sedikit. Dan ini hanya tertera informasi-informasi yang penting. Sehingga dari summarization ini, kita bisa memperoleh informasi lebih baik dan juga lebih singkat dan jelas. Mungkin cukup sekian presentasi saya dari keempat studi kasus dalam data mining ini. Sekian dan terima kasih.